Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan segera dimulai, mempertemukan Meksiko versus Afrika Selatan dari grup A. Pecinta bola Bali pun sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati. Event Piala Dunia 2026 ini sangat antusias sekali ya, karena banyak sekali tim-tim yang juga yang bagus. Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan dimulai Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 WIB dini hari. Pertandingan akan digelar di Stadion Azteca, Mexico City Stadium, Meksiko, mempertemukan tuan rumah Meksiko versus Afrika Selatan dari grup A. Piala Dunia 2026 ini sekaligus mencatatkan sejarah karena untuk pertama kalinya berlangsung di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Duel Meksiko versus Afrika Selatan ini bakal menarik dan penuh sejarah. Laga tersebut akan menjadi yang ketiga untuk Stadion Azteca menggelar pertandingan pembuka Piala Dunia. Pecinta bola Bali Gede Wiradita Lokantara kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026. Selain di Eropa juga tentunya juara bertahan Argentina yang tetap pasti menjadi salah satu favorit lah kondisinya. Tapi maksudnya dari saya sih kondisinya ngeliat dari psikologi misalnya kemarin juga di Champions League juga PSG Paris juga yang benar kondisinya, dan juga beberapa emang tim-tim yang jadi core tim yang melihat saya lumayan bagus. Wiradita Lokantara mengatakan banyak tim memiliki potensi kuat seperti Prancis maupun Portugal. Meski demikian dirinya tetap mengidolakan Prancis sebagai tim yang sukses untuk melaju ke final dan merebut podium juara dari Argentina. Menurut saya sih akan menjadi seru, cuma kalau dari saya sih favorit kan sih Prancis bukan memberikan perlawanan hingga final sih. Pecinta bola lainnya Imadi Nurbawo mengatakan tim Amerika Latin juga menjadi favorit utamanya. Kalau saya dengar ada cenderung ke tim Eropa, ada cenderung ke Asia, misalnya Jepang gitu ya. Kalau saya pribadi kok selalu pikiran saya ke Amerika Latin gitu. Madin Nurbawo mengatakan terlepas dari keseruan masyarakat untuk mendukung tim jagoannya masing-masing, namun satu dampak positif yang selalu dirasakan yakni ajang Piala Dunia mampu mempererat persatuan masyarakat global dari berbagai belahan dunia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan. Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
you belong. You've been this brave all along. What broke you once made you strong. TVRI Sulawesi Selatan bersama dengan RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Edwin Masud. TVRI Sulawesi Selatan bersama RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Kerjasama tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan informasi sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyemarakkan ajang sepak bola dunia. Kepala TVRI Sulawesi Selatan Andi Fahrudin mengatakan sinergi antara TVRI dan RRI hingga antara telah terjalin dengan baik sejak persiapan penyelenggaraan Piala Dunia, bahkan turut mendukung promosi dan sosialisasi program Nobar Bola Gembira yang digelar di sejumlah lokasi, termasuk Anjungan Pantai Losari dan kawasan Car Free Day Sudirman Makassar. Dijelaskan, jelang kick-off Piala Dunia 2026, sudah ada 120 titik nonton bareng di Sulawesi Selatan yang telah terdaftar dan siap menggelar kegiatan secara serentak. Kepada RRI Makassar yang selama ini telah mendukung TVRI untuk menyelenggarakan acara nonton bareng bola gembira dan dalam penyelenggaraan Piala Dunia tahun 2026. Sejak awal kami menyelenggarakan persiapan dalam promosi sosialisasi bola gembira, RRI juga sudah ikut mendukung, membantu bersama dengan Antara di setiap penyelenggaraan TVRI di Pantai Losari, di Car Free Day, Jalan Sudirman, dan seterusnya. Tentu hal ini sangat membantu TVRI dalam memproses, mensosialisasikan, mempublikasikan kepada masyarakat. Dan kami juga mengajak RRI juga berperan serta dalam penyelenggaraan Piala Dunia besok yang akan dimulai, dan tentu nonton bareng di kantor TVRI dan di beberapa titik yang sudah didaftar di Sulawesi Selatan sebanyak 120 tempat posisi penonton bareng ini sudah terdaftar. Juga kami berharap RRI juga bisa ikut bergabung bersama-sama dengan TVRI. Sementara itu, Kepala RRI Makassar, Anoman Dadari, menyambut baik kolaborasi yang dibangun. Menurutnya, kerjasama antara RRI dan TVRI tidak hanya terjalin dalam penyelenggaraan kegiatan khusus seperti Nobar Piala Dunia, tetapi juga melalui program Warta Berita yang selama ini menjadi wadah sinergi kedua lembaga penyiaran publik. Dan tentunya kolaborasi ini diharapkan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat melalui berbagai platform penyiaran, baik TVRI maupun RRI. Pihaknya pun optimis sinergi yang diperkuat akan menghadirkan layanan informasi yang lebih komprehensif, sekaligus memperkuat peran media publik sebagai sumber informasi yang terpercaya bagi masyarakat. Kita mau kolaborasi siaran kita. Yang pertama itu adalah warta berita di mana isinya adalah berita-berita terutama Sulawesi Selatan, dan itu kami tidak hanya sekedar berita secara radio, kami juga memiliki berita yang visual. Nah, inilah yang kita kolaborasikan bersama dengan siaran di TVRI, sehingga informasi yang disampaikan itu betul-betul mengena baik oleh segmen radio dan segmen penonton televisi. Sinergi ini tidak hanya mendukung suksesnya penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026, tetapi juga menjadi wujud komitmen kedua lembaga penyiaran publik dalam menyajikan informasi yang berkualitas, terpercaya dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara, hey, bersiaplah. Ganda putri Indonesia Aldila Sujiadi dan Janice Chen tersingkir pada babak pertama WTA 250 Libema Open 2026 di Belanda. Pasangan unggulan kedua itu kalah dari Isabella Hervelaks dan Maya
Lumsden dengan skor 1-6, 6-4, dan 8-10 melalui super tiebreak. Pada set pertama, Haverluck dan Lumsden tampil dominan berkat servis kuat dan mampu menguasai jalannya pertandingan. Aldila dan Janice kemudian bangkit pada set kedua setelah unggul dalam akurasi servis dan pengembalian bola. Pasangan merah putih berhasil merebut set kedua dengan skor 6-4 untuk memaksa pertandingan berlangsung ke set penentuan. Namun saat kedudukan imbang 5-5 di super tiebreak, lawan mampu membalikkan keadaan dan mengamankan kemenangan dalam waktu 1 jam 10 menit. Kekalahan ini juga membuat Janice Chen harus mengakhiri kiprahnya lebih awal di Libema Open setelah sebelumnya juga tersingkir pada babak pertama nomor tunggal. Iva Zovic mengamankan tempat di perempat final Queen's Club usai mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea. Well, it's a real statement performance from Iva Jovic, who once again... Petenis Amerika Serikat Iva Jovic melaju ke perempat final turnamen Queen's Club setelah mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala. Unggulan ke-6 itu menang meyakinkan 6-2, 6-2 di Andy Murray Arena London tadi malam. Jovic menorehkan 26 winner dan hanya 9 unforced error dalam laga yang berlangsung selama 76 menit. Kemenangan tersebut menjadi yang kedua bagi Jovic atas Ayala dalam 3 pekan terakhir setelah sebelumnya bertemu pada putaran pertama Roland Garros. Usai pertandingan, petenis berusia 18 tahun itu mengaku senang dengan performanya kali ini. Saya pikir saya melakukan pekerjaan yang baik untuk tetap bertahan dalam banyak game servis tersebut. Ada begitu banyak deuce. Sangat penting untuk terus mempertahankan servis di lapangan rumput karena pertandingan sering ditentukan oleh momen break dan hold. Jadi, saya rasa saya mampu menjaga game servis saat situasi menjadi ketat dan melakukan pengembalian bola dengan baik, benar-benar membuatnya berada di bawah tekanan serta berusaha menurunkan persentase servis pertamanya. 2 pukulan pertama di lapangan rumput sangatlah penting. Shots on the grass, super important. Sementara itu, pada pertandingan lainnya, unggulan kedua Amanda Anisimova memastikan tempat di perempat final Queen's Club setelah mengalahkan wakil Jerman Laura Siegemund. Petenis Amerika Serikat itu menang 6-1, 6-3 di Andy Murray Arena tadi malam. Petenis peringkat 5 dunia tersebut tampil dominan dengan hanya kehilangan 4 poin saat servis pertamanya masuk. Hasil itu membawa Anisimova ke perempat final Queen's Club untuk tahun kedua secara beruntun. Usai pertandingan, Anisimova mengaku ini adalah laga yang sulit namun senang dapat meraih kemenangan. Saya tahu dia memiliki gaya bermain yang terkadang tidak terlalu cocok dengan permainan saya. Jadi, saya sudah memperkirakan dia akan memberikan bola-bola yang sangat sulit dan bermain dengan cara yang cukup rumit. Karena itu, saya benar-benar siap menghadapi situasi tersebut. Sejujurnya, saya juga sangat antusias untuk kembali bermain di lapangan rumput. Saya menjalani musim yang sangat baik tahun lalu, jadi saya benar-benar menantikan kesempatan ini. Pada babak perempat final turnamen Queen's Club, Iva Jovic akan bertemu dengan Amanda Anisimova dalam pertandingan antar sesama petenis Amerika Serikat. Laga ini menjadi pertemuan pertama kedua pemain di level profesional. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Kita beralih ke kabar olahraga dari dalam negeri di mana 2 tim asal wilayah Solo Raya yaitu Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharjo gagal meraih hasil maksimal saat melakoni babak 3-2 besar sepak bola nasional Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Edwi Puryono.
Saudara, tim Persibi Boyolali harus puas berbagi angka imbang dengan Wamena United di laga perdana babak 32 besar sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Dalam laga grup O yang berlangsung di Stadion Kebo Giro Boyolali itu berakhir dengan skor 1-1. Sejak babak pertama, kedua tim terlibat dalam permainan keras yang membuat wasit Suma asal Jakarta Barat harus kerja keras agar laga tetap berjalan aman tanpa insiden. Akibat permainan keras tersebut, wasit memberikan 2 kartu merah yang diterima pemain Persibi Ilham Fitria Lopez dan Buas Murafen dari Wamena United saat laga memasuki injury time. Sebelum berakhir imbang, Persibi Boyolali mencetak gol pada menit ke-11 melalui Rizky Kurniawan yang memanfaatkan umpan tarik dari rekannya Ronan Aryo. Sepakan keras yang menghujam ke gawang Wamena United gagal diselamatkan kiper Yance dan berbuah gol bagi Persibi. Sedangkan gol balasan Wamena menjadikan skor akhir 1-1 terjadi pada menit ke-56 hasil tendangan bebas di luar kotak penalti yang dilakukan Jan Petersen. Memasuki menit ke-70, tensi pertandingan semakin memanas. Sejumlah pemain Wamena United sering melakukan protes terhadap keputusan wasit Suma. Drama terjadi pada masa injury time. Pemain Wamena United Buas Murafer diganjar kartu kuning kedua dan harus meninggalkan lapangan setelah terlibat insiden provokasi. Dalam kejadian yang sama, pemain Persibi Ilham Fitria Lopez juga mendapatkan kartu merah. Hingga laga berakhir, tidak ada tambahan gol yang tercipta. Pertandingan pun berakhir imbang 1-1. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Persibi Boyolali Indrianto Nugroho menyayangkan dengan keputusan wasit yang terkesan tidak fair dan banyak merugikan timnya. Kendati banyak dirugikan dengan keputusan wasit, namun Indrianto tetap bersyukur seluruh pemainnya dalam kondisi aman dan tidak ada satupun yang cedera. Pertandingan cukup bagus, tapi ya jujurly sekali kepemimpinan wasit menurut saya ya kurang yang kita harapkan. Ya banyak hal yang seharusnya kita dapat sesuatu ya. Tapi ya udah, ini sepak bola. Yang terpenting kita pemain-pemain saya sehat semua. Ya mungkin beberapa yang kartu merah itu jadi sakit hati juga kita. Tapi ya inilah sepak bola. Lebih lanjut, mantan pemain Primavera itu juga berharap di laga berikutnya melawan Celebes FC Persada Sumba Barat Daya, Persibi dapat meraih kemenangan. Sementara itu, perwakilan pemain Persibi Wahyu Indra sependapat jika wasit kurang tegas dalam memberikan keputusan yang lebih banyak merugikan timnya. Ya kalau saya rasa dari segi permainan anak-anak udah in semua ya tadi ya sama seperti yang dibilang Pak ya. Beberapa momen kita terkendala oleh wasit, tiap kali itu langsung protes gitu. Jadi kita langsung kena mental lagi baru in, kena mental lagi. Tapi itu udah selesai. Kita sebagai pemain kita akan berusaha menatap ke 2 pertandingan ke depan. Hasil pertandingan lainnya di grup U, Celebes FC Palu menang 1-0 atas Persada Sumba Barat Daya. Sementara itu, wakil wilayah Solo Raya lainnya yakni Persiharjo Sukoharjo yang bertanding di Stadion Jember Sport Garden juga meraih poin 1 usai bermain imbang tanpa gol dengan Pasuruan United. Selain dengan Pasuruan United di babak 32 besar tersebut, Persiharjo bergabung dengan tuan rumah Persis Jember dan Persak Kebumen. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan. Baik, kita beralih ke informasi dari arena bola basket, di mana dari Arena Basket Bogor Hornbills mengarahkan Satria Muda Pertamina Bandung 9382 pada game ketiga semifinal Indonesia Basketball League IBL 2026 di Gor Laga Tangkas Kabupaten Bogor tadi malam. 3 pemain asing Hornbills menjadi kunci kemenangan, yaitu Caleb Avery Wesson, Stephen Bruns, kemudian juga Trevin Thibodeau. Wesson mencetak 32 poin dan 11 rebound, sementara Thibodeau menambahkan 29 poin serta 9 rebound. Satria Muda sempat berbalik unggul 6-9-6-4 pada kuarter ketiga sebelum Hornbills kembali mengambil alih kendali permainan di kuarter akhir. Kemenangan tersebut membuat Hornbills unggul 2-1 dan hanya membutuhkan 1 kemenangan lagi untuk melaju ke final. Kedua tim akan kembali bertemu pada game keempat semifinal IBL 2026 yang digelar di Gor Laga Tangkas pada Jumat mendatang. Dari arena bulu tangkis, di mana tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah melangkah ke babak perempat final Australia Open 2026. Ubed, sahabat akrabnya, mengalahkan wakil Hong Kong Lee Chak-yu 2 set langsung dengan skor akhir 21-19, 21-15 pada pertandingan yang berlangsung selama 53 menit di
Waisentri Sydney pagi tadi, kedua pemain memulai pertandingan dengan ketat. Ubed dipaksa bermain seimbang oleh lawannya hingga kedudukan 17-17. Sebelumnya ia mampu lepas dan merebut kemenangan di game pertama dengan skor akhir 21-19. Pada game kedua, pemain berusia 18 tahun asal Indonesia itu kembali dipaksa bermain ketat hingga interval game kedua. Selepas jeda, Ubed tampil lebih percaya diri dan dengan perlahan mulai mencetak poin secara beruntun. Ia menutup game kedua dengan kemenangan setelah mencetak 4 poin secara berturut-turut dan sekaligus mengamankan satu tempat di perempat final turnamen berlevel Super 500 ini. Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id serta bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga. Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya. Ngomongin negara satu ini tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindak sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar? Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini hingga profesional agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah tentu saja hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. 2 edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan ada 2 nama yang bisa dibilang mencuri perhatian.
satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit, dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya. Bersuara Piala Dunia untuk Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang. Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi kuitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Siang. Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda, para pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, kemudian program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, serta peristiwa aktual lainnya. Saya Zaini akan bersama Anda sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah kami persiapkan. Rekan kami di ruang Gatekeeper, Siva Fauzia akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan kita bahas sepanjang hari ini dari siang hingga sore hari nanti. Siva. Terima kasih Zaini, selamat siang untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama Pro 3 RRI. Senang sekali Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Edisi Kamis 11 Juni 2026, diantara kami akan menghadirkan topik mengenai Kementan yang dorong konsumsi telur ayam 3 kali seminggu pada MBG, di mana Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman ini mendorong peningkatan konsumsi telur dan daging ayam dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG hingga 3 kali setiap minggu. Mentan menyebut langkah ini dilakukan sebagai upaya memperkuat serapan produk peternakan nasional sekaligus untuk membantu menjaga kestabilan harga telur dan ayam hidup di tingkat peternak. Mentan juga mengatakan bahwasannya peningkatan konsumsi telur dan ayam dalam program Makan Bergizi Gratis ini mulai memberikan dampak terhadap perbaikan harga di tingkat peternak, dan dijelaskan juga bahwa harga telur dan daging ayam yang sebelumnya mengalami tekanan kini mulai menunjukkan
tren kenaikan seiring bertambahnya permintaan dari program pemerintah tersebut. Terkait pembahasan selengkapnya nanti akan kami hadirkan pembahasannya bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Kemudian pendengar, kami juga akan menyoroti mengenai pemerintah yang menyiapkan stimulus untuk meredam dampak naiknya harga Pertamax, di mana pemerintah mulai menyiapkan paket stimulus untuk meredam dampak kenaikan harga BBM non-subsidi Pertamax terhadap daya beli masyarakat dan potensi kenaikan inflasi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ini menyebutkan bahwasannya berbagai opsi kebijakan sedang disusun, dan Menko Airlangga juga mengungkapkan pemerintah kini memantau secara ketat apakah lonjakan harga Pertamax akan merembet ke tarif transportasi dan harga barang-barang lainnya. Kemudian pemerintah juga memandang kombinasi antara kenaikan BBM non-subsidi dan kondisi ekonomi global yang masih bergejolak ini berpotensi menekan daya beli terutama kelompok masyarakat perkotaan yang banyak menggunakan Pertamax. Karena itu stimulus yang sedang disiapkan diarahkan untuk menjaga konsumsi rumah tangga sekaligus mencegah tekanan harga yang lebih luas. Nanti ulasan selengkapnya kami hadirkan juga di ruang dengar Anda bersama dengan narasumber terkait. Kemudian pendengar, kami hadirkan juga dialog sudut dengar parlemen dengan topik membaca kondisi Indonesia di tengah pelemahan rupiah bersama narasumber anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino. Ini dapat Anda dengarkan sore nanti pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan juga di ruang dengar Anda kick-off Pesta Bola RRI 2026 dan kabar bursa serta rupiah. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami nantikan selalu informasi atau tanggapan Anda yang dapat Anda kirimkan ke nomor WhatsApp, ke nomor WhatsApp Pro 3 RRI di nomor 081 399 399 888. Demikian Zaini. Baik, kita beralih ke informasi dari video potensi daerah, di mana kita awali dengan informasi mengenai desain interior dan mebel custom khas Kerobogan menjadi solusi terpadu yang menembus pasar akomodasi wisata internasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Nadia Syarif. Baik pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Badung, tepatnya di Kerobokan. Jadi Bali selain ada keindahan alam yang menarik dan tentunya ekonomi kreatifnya juga tidak kalah saing dan tentunya juga mendunia. Hal ini akan saya perlihatkan langsung kepada pemirsa semua bahwa punya sangat ada di Badung, yakni bertepatan di Color Art Majujaya yang saya hadiri saat ini. Dan kali ini kita akan berbincang langsung dengan ownernya, yakni dengan Bapak Nana Rukmana. Baik, sebelumnya saya berbicara dengan Bapak siapa itu, Pak? Nana Rukmana. Oke, kalau boleh tahu Bapak ini bekerjanya di bidang apa nih, Pak? Bidang kita ini di interior, teksturnya Oke, kalau boleh tahu produknya itu ada apa saja, Pak? Jadi untuk interior seperti kabinet, bola, ini ada juga lukisannya, Pak, ya kalau misalnya. Kalau misalkan patung-patung itu ada nggak, Pak? Untuk patung-patung kita tidak mau. Tapi sebelumnya pernah ada? Ya, kekurangan karena enggak kita ambil. Oke, kalau boleh tahu ini sejauh mana ini Bapak pekerjaannya? Daerah mana aja, Mas? Ya kalau untuk area Bali kan bisa restoran, villa, cuma itu aja. Daerahnya misalnya? Daerahnya ya di Ubud, di Cakung, ya Kutai Sendirian, Color Art Majujaya. Oke, di Color Art Majujaya ini semuanya sudah ada atau ada custom tersendiri? Rata-rata custom. Rata-rata custom, tidak ada mau produk di sini. Kalau boleh tahu kisaran harganya itu berapa, Pak? Kalau kisaran harga kita nggak bisa matok kisaran harga berapa. Karena custom, kadang material juga nggak susah untuk dicari. Gitu. Kita tidak bisa menyamakan dengan market yang lainnya. Jadi dia rata hampir 90% custom semua. Ini ada seni lokalnya tidak, Bapak? Untuk seni lokalnya ada kayak ukiran-ukiran sama di Ubud.
Berarti memang harus menyesuaikan custom dari kliennya. Kliennya paling banyak itu biasanya di perusahaan atau perorangan? Perusahaan ada, perorangan juga. Jarak waktu untuk mengerjakan itu berapa lama? Ya gimana keinginan customer sendiri. Ada yang mungkin kita bisa kerjakan 1 bulan, tapi minimal di 1 bulan sampai 6 bulan kadang masih selesai. Berarti memang paling lama itu 6 bulan. Paling lama 6 bulan, tapi kalau untuk proyek itu kadang bisa sampai 1 tahun. Keberadaan workshop kerobokan Color Art Maju Jaya menjadi bukti nyata bahwa seni tradisional dan industri modern dapat berjalan beriringan secara harmoni. Dari coretan sketsa di atas kertas hingga menjadi interior mewah di berbagai akomodasi wisata, potensi daerah ini tidak hanya menggerakkan roda ekonomi kreatif, tetapi juga menjaga marwah tangan-tangan terampil seniman lokal Bali agar tetap berdaya dan mendunia. Bagi Anda para pelaku industri pariwisata yang ingin mewujudkan konsep interior impian, kerobokan Color Art Maju Jaya siap menyempurnakan ruang Anda dari hulu hingga hilir. Baik pemirsa RRI, terima kasih sudah menonton video potensi daerah pada kali ini. Bersama saya Nadia Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kilas Berita. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa hilirisasi serta industrialisasi akan menjadi kunci utama penguatan ekonomi nasional Indonesia. Presiden Prabowo mengajak generasi muda pelaku usaha untuk mengambil peran besar dalam transformasi ekonomi yang sedang berlangsung dengan saling bergotong royong dalam hilirisasi dan industrialisasi ini. Kepala negara meyakini bahwa Indonesia dapat mencapai swasembada energi. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Siang. Di kawasan Lempake, Samarinda Utara, potensi pasar produk UMKM gula aren lokal masih memberikan manfaat besar terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan warga sekitar. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Rudi Mulyadi. Saudara pendengar, berjumpa lagi di program Potensi Daerah Radio Republik Indonesia Samarinda. Potensi gula aren di kawasan Lempake, Kota Samarinda menjadi peluang ekonomi yang terus berkembang bagi masyarakat di wilayah ini. Wilayah yang masih memiliki kawasan hijau dan pohon aren dinilai mampu mendukung usaha pengolahan gula aren secara berkelanjutan. Selain memiliki nilai ekonomi, gula aren juga menjadi bagian dari identitas pangan lokal yang mulai dikembangkan dan diminati oleh masyarakat. Tidak saja menjadi gula aren saja, tetapi juga memiliki produk-produk makanan khas lokal di wilayah ini. Selain itu, pohon aren juga tumbuh cukup baik di sejumlah kawasan perbukitan dan pinggiran pemukiman di Lempake ini. Kondisi tanah dan iklim yang mendukung membuat produk nilai aren tetap terjaga. Untuk bagaimana sebenarnya mengetahui lebih jauh berkaitan dengan pengembangan aren dan bahan-bahan aren diproduksi oleh masyarakat, kita akan jumpai mereka yang menggunakan aren sebagai ekonomi masyarakat lokal. Bu, dengan Ibu siapa nih, Bu? Nur Wahidah. Nur Wahidah, Ibu Wahidah ya saya memanggilnya. Ya. Ibu, produksi gula aren ini dari mana nih, Bu? Kebetulan kan dari awal memang keluarga itu buat gula merah. Ya, Om dari KAI, Om. Nah, kadang kan gula itu bisa kering airnya, Pak. Iya, jadi karena sebagian orang kampung itu buat, jadi kita sebagian ada antar drop dari kampung. Bagaimana, Bu? Usaha ini dikembangkan sejak turun-temurun, Bu. Apakah memiliki peluang yang masih baik, Bu? Insya Allah. Karena kebetulan juga kan dari kolang kaling, dari saya kecil itu orang tua memang buatnya kolang kaling. Kolang kaling. Kolang kaling. Selain gula merah, kolang kaling bisa diproduksi apa aja nih, Bu? Airnya bisa juga, Pak. Airnya kebetulan ada. Oh, airnya juga ada? Airnya. Ini bentuknya seperti ini, Bu ya? Oh iya. Kalau yang di atas berapa, Bu?
Satu tangkupnya yang di atas ini 5.000. 5.000. Kalau di bawah 6.000. ini bentuk mangkok. Mangkok. Kalau bentuk mangkok ini berapa, Bu? 1 kilonya 35.000. 35.000. Permintaan pasar yang terus meningkat membuka kesempatan bagi petani dan pengrajin untuk memproduksi jenis aren-arenan ini. Terus ikuti perkembangan UMKM untuk produk gula aren di kawasan Lempake, Samarinda, Kalimantan Timur. Saya Rudi Mulyadi dan Mr. Kulah mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beralih ke daerah lainnya di mana para pengusaha Barat kini cenderung menggunakan anak-anak muda dalam mengelola usahanya. Kondisi ini menjadi tren dalam menaikkan omset penjualan dengan sentuhan layanan dan cita rasa modern. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Syarfa Alidia. Halo pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu tempat makan yaitu Ayam Asap. Ayam Asap ini merupakan salah satu UMKM yang udah merambat menjadi franchise yang juga cukup menyebar di Kalimantan Barat, salah satunya di Melawi, Sintang dan juga Sanggau. Dan saya sekarang sedang berada di Ayam Asap Kabupaten Melawi. Di tengah berkembangnya dunia kuliner di Kalimantan Barat, sebuah UMKM kreatif yang berhasil mencuri perhatian masyarakat. Namanya Juragan Ayam Asap. Juragan Ayam Asap tumbuh menjadi usaha kuliner yang menghadirkan cita rasa khas dengan sentuhan modern dan kreatif yang melibatkan seluruh pegawai anak-anak muda. Dengan mengandalkan racikan bumbu pilihan dan proses pengasapan yang khas, setiap sajian menghadirkan aroma yang menggoda dan rasa autentik yang sulit dilupakan. Perpaduan antara tradisi dan inovasi. Kepala Toko Ayam Asap di Kabupaten Melawi, Erga Oviananda menyatakan, pertumbuhan usaha kuliner yang dikelolanya berdampak positif. Bahkan bisnis kuliner ini nyaris tidak terdampak oleh kondisi daya beli masyarakat. Juragan Ayam Asap di Melawi ini merupakan salah satu cabang dari 4 ayam asap yang ada di Kalimantan Barat, yaitu ada di Sintang, di Melawi, di Skandau, kemudian di Sanggau. Dan di Melawi ini sudah ada sejak 2 tahun yang lalu dan respon masyarakat sangat baik sekali dengan adanya peningkatan penjualan dan segala macam di Melawi ini. Dengan kondisi ekonomi yang saat ini terjadi, di Melawi tidak terlalu berpengaruh yang signifikan. Daya beli masyarakat juga menunjukkan respon yang positif. Artinya di Melawi ini tidak terlalu berdampak dari ekonomi dan daya beli masyarakat yang ada di Melawi ini. Karena juga kami tidak hanya menjual produk yang otentik, tapi juga kami memberikan pelayanan dan rasa yang membekas di hati konsumen. Ini adalah salah satu makanan favorit di sini, yaitu ayam asapnya. Kemudian juga ada menu-menu tambahan lainnya ini. Emang enak banget, dicocol dengan sambal mereka. Semangat, kreativitas, dan kerja keras menjadi fondasi utama perjalanan Juragan Ayam Asap yang sudah memiliki 5 cabang di Kalimantan Barat. Dari dapur sederhana, kini produk mereka mulai dikenal luas dan menjadi penambahan citra positif UMKM anak muda Kalimantan Barat. Karena sebenarnya anak-anak muda ini lebih cepat beradaptasi terhadap cita rasa yang semakin berkembang. Kalau kuliner pagi, siang, sore, malam orang pasti cari. Nah, disitulah peluang anak muda mengambil pasar yang memang karakternya memang di bidang kuliner. Demikian dari Kabupaten Melawi, saya Syarfa Alidia Permata, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Jaringan Berita Nasional. Informasi terkini pelaksanaan 2026 dari Tanah Suci. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia terus memperkuat pengawasan dan pembinaan terkait dengan pembayaran dam bagi jemaah haji. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Ya, Direktur Pendik Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh menegaskan pembinaan terkait pembayaran dam telah dilakukan sejak
jemaah masih berada di tanah air. Sosialisasi tersebut diberikan melalui manasik haji, termasuk mengenai tata cara pembayaran dam, badal haji, dan kurban sesuai ketentuan yang berlaku. Direktur Bina Haji Reguler Kementerian Haji dan Umroh, Rizka Anungnata, mengatakan pemerintah telah menerbitkan surat edaran yang mengatur mekanisme pembayaran dam. Dalam aturan tersebut, pembayaran dam di Arab Saudi wajib melalui Adahi sebagai lembaga resmi yang ditunjuk pemerintah Arab Saudi. Sementara bagi jemaah yang memilih membayar di Indonesia dapat menyalurkan melalui lembaga resmi seperti Basnas dan lembaga yang telah ditetapkan pemerintah. Berikut keterangan dari Rizka. Melakukan upaya-upaya pembinaan ini tidak hanya di sini, tapi juga jemaah reguler di tanah air melalui Direktur Bina Haji Reguler telah banyak melakukan pembinaan berupa manasik ataupun terkait dengan dam ataupun badal ataupun kurban. Dan terkait dam ini, kita di awal juga sudah mengeluarkan surat edaran dari Pak Dirjen yang mengatur terkait dengan pembayaran dam. Artinya adalah ketika pembayaran dam ini di Arab Saudi, maka diwajibkan melalui Adahi. Dan Raja menjelaskan hasil pengawasan dan edukasi selama operasional haji masih menemukan sejumlah KBIU yang melakukan pembayaran dam di luar mekanisme resmi, namun melalui pendekatan persuasif dan pembinaan yang mengedepankan kekeluargaan. Sebagian besar KBIU bersedia menyesuaikan diri dengan aturan yang berlaku. Dana yang sebelumnya disalurkan pada pihak yang tidak berwenang pun berhasil ditarik kembali dan dibayarkan melalui Adahi. Dari Tanah Suci Mekah, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia. Demikian kabar Tanah Suci. Sampai jumpa. Jelang warta berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.